Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Muhammadin wa alihi ahlus sidqi wal wafa. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الآية. قال صلى الله عليه وسلم خير الرباط يومئذ رباط عسقلان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya bisa pakai bahasa Indonesia tapi belum sempurna, maka saya minta maaf kalau masih banyak salah. Ya. Atau pakai bahasa Arab aja. Ya. Pakai bahasa Arab ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Al-Faqir mau bahas tentang saudara-saudari kita di Palestina, khusus di Asqalan, Gaza. Banyak yang tahu Gaza tapi tidak ada yang tahu Asqalan. Asqalan itu termasuk Gaza, dan disebut dalam beberapa hadis sahih tentang akhir zaman khairul ribat ribatu Asqalan. Yang paling baik mujahidnya fisabilillah di akhir zaman adalah jamaah-jamaah yang ada sekarang di Gaza atau Asqalan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena Al-Faqir orang Arab, maka saya tahu setiap hari ada upgrade tentang berita ya di semua dunia, berkhusus di Timur Tengah, berkhusus di Gaza. Banyak yang mikir perangnya sudah selesai. Ini salah. Perang belum selesai dan tidak akan selesai sekarang, masih lama. Itu sesuai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati aw 'isabatun min ummati ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وفي رواية حتى يقاتل آخرهم الدجال. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih, selalu akan ada kelompok, bahasa Arab itu ta'ifah, dari umatku, zahirina 'ala al-haq, selalu ikut hak, kalimatul haq, selalu jihad, selalu sabar dengan keadaan yang sangat sulit. La yadurruhum man khatalahum, tidak peduli walaupun semua umat Islam buat mereka kecewa, walaupun semua umat Islam tinggalkan mereka. Hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik, sampai datang hari kiamat dan mereka akan selalu sabar, selalu menang atas Allah Subhanahu wa taala. Dan ada dalam hadis lain, hatta yuqatila akhiruhum ad-dajjal, sampai sisa mereka akan berperang pada Dajjal. Berarti kalau kita mau cari orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara umat Islam, maka mereka yang berada sekarang di Gaza, mereka itu khairul mujahidin, ya, yang paling baik. Kalau kita cari, memang sekarang kalau kita cari jihad fisabilillah, tidak ada kecuali sana. Umat Islam sudah tinggalkan jihad fisabilillah, maka kita sekarang sudah, mohon maaf ya, sudah hina banget. Kita lihat bagaimana sekarang negara Amerika, Israel, mereka kayak berani banget, dan presiden-presiden Arab takut sama mereka. Kenapa? Karena mereka tinggalkan jihad. Ya, Rasulullah kasih tahu kita, kapan saja umat Islam tinggalkan jihad, maka mereka akan hina.
Berarti perangnya belum selesai, masih lanjut. Barusan ada kabar semalam, Presiden Amerika Donald Trump kirim alat-alat perang untuk Israel, harganya 12 miliar dolar. Kenapa? Biar lanjut, karena mereka berharap hancurkan orang-orang mujahid. Sudah hampir 2 tahun, mereka bilang sudah sebentar lagi akan hancur Hamas, hancur orang-orang mujahid. Katanya awal perangnya orang-orang mujahid 30.000. Ternyata sekarang lebih dari 30.000. Ditambah, subhanallah, mereka tetap menang atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudara saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau termasuk golongan orang ahli iman, karena di akhir zaman, kita sudah di akhir zaman, ada 2 golongan, ahlul iman wa ahlul nifaq. Dua-duanya dibilang orang muslim, ditulis dalam KTP-nya muslim, tapi Rasulullah kasih tahu kita di akhir zaman akan ada 2 golongan, tidak ada yang 3, tidak ada 3 ya. Yang pertama, imanul la nifaq fi, orang-orang beriman yang tidak campur nifaq walaupun sedikit, imannya sempurna. Yang kedua, orang-orang munafik yang tidak ada walaupun sedikit imannya. Na'udzubillah. Kita sekarang bisa lihat di sosial media, wabil khusus di negara-negara Arab seperti Arab Saudi, bagaimana komen-komen dari orang-orang yang dibilang muslim di Arab Saudi. Kita tidak peduli. Mereka yang mulai perang, tak apa walaupun mati semuanya, yang penting kita aman. Ya, ini sudah dibilang orang munafik ini, sesuai hadis Rasulullah SAW. Kalau kita mau termasuk ahlul iman, berarti kita harus peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina. Bagaimana kita bisa bantu mereka? Kita sekarang di Indonesia keadaannya sulit, kita tak bisa pergi sana, tak bisa ikut jihad. Bisa insya Allah kita bantu mereka dengan beberapa cara. Yang penting kita ikhlas lillahi ta'ala dan kita betul ingin bantu mereka. Yang pertama, setiap waktu kita harus doakan mereka. Kita harus cari waktu yang mustajab doa, seperti al-thuluthul akhir, sepertiga terakhir dari malam. Allah Subhanahu wa ta'ala turun, kita doa. Waktu turun hujan, masya Allah, setiap waktu ada hujan di sini, masya Allah. Waktu sujud, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, kita yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sujud. Banyak waktu istijabatul doa. Berarti doa pertama harus untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ini kewajiban kita, jangan lupa. Sebelum doakan diri sendiri atau keluarga, doakan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, harus kita selalu boikot. Kalau saya bicara tentang boikot, banyak yang tidak terima. Dan ini buat saya sedih banget. Kenapa? Karena di negara Turki, di negara-negara lain, karena boikot sudah tidak ada KFC lagi, tidak ada Pizza Hut lagi, banyak cabang-cabang, hampir 500 cabang sudah tutup, sudah rugi. Dan pasti efeknya karena ekonomi Amerika dan Israel, itu pasti. Kenapa kita rasanya berat banget? Kenapa kita cinta dunia banget, gak mau bantu mereka walaupun sedikit? Boikot itu bukan artinya kita tidak makan, tidak minum, tidak, itu bukan seperti itu. Tapi kita cari barang-barang yang ganti. Kenapa harus kita minum air aqua? Kalau gak minum air aqua akan mati. Nah, ini bukan air aqua. Banyak merek-merek lain. Kenapa harus makan KFC? Kenapa harus Pizza Hut? Kenapa harus McD? Kenapa harus beli odol atau sabun yang produk Israel atau Amerika? Apakah tidak ada gantian? Majlis Ulama Dunia sudah keluarkan fatwa. Kapan saja kita beli produk Israel atau negara-negara yang membela Israel, wabil khusus Amerika, dan ada gantian, berarti kita berdosa. Berarti haram kita beli produk Israel atau Amerika atau negara-negara yang sudah jelas bantu Israel. Kalau ada gantian, tapi kalau gak ada gantian, ini termasuk darurat. Seperti apa Syekh? Seperti misalnya saya gak
cucuk sama kulit saya kecuali sabun ini. Saya sudah berusaha, ternyata saya orang sensitif, sakit, gak bisa. Atau perempuan gak bisa shampoo-nya buat rambut jatuh, gak bisa kecuali barang-barang yang boykot. Pausan ini termasuk darurat. Tapi kalau ada gantian, haram kita beli produk Israel atau negara-negara yang membela Israel. Haram. Ya, jangan mudahkan. Mungkin ada yang bilang, Syekh, saya tidak tahu Syekh mana produk Israel, mana produk Indonesia. Nggak ada alasan. Sekarang di semua aplikasi, kalau punya iPhone, punya Android, bisa download aplikasi namanya No Thanks. No Thanks. Ada bahasa Indonesia. Tinggal saja kita cek barcode-nya. Saya cek barcode-nya biar jadi contoh. Nggak jelas ya. Kalau yang muncul itu hijau, berarti produknya aman. Kalau merah, nanti ada tulisannya ini produk Israel. Nggak boleh beli. Silakan semuanya sekarang kalau betul jujur mau bantu saudara-saudara kita, download aplikasi itu. No Thanks. No Thanks. Sangat mudah. Mau pergi Indo, Alfa, mau beli baju, beli apapun pasti ada barcode yang panjang, bukan yang kecil, yang panjang seperti itu. Tinggal saja kita cek, langsung muncul. Boleh atau tidak boleh. Berarti kita tidak punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kapan kita boykot. Saya sudah rindu banget KFC sampai kita mati. Saya sudah bilang perangnya gak akan selesai. Kalau kita bantu ekonomi Amerika dan Israel berdiri lagi, kuat lagi, berarti kita bantu beli senjata-senjata untuk bunuh anak-anak kita. Tidak boleh. Kalau sudah ada gantian, jangan, karena haram. Saya tanggung jawab fatwa ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berarti yang pertama kita selalu berdoa untuk mereka. Yang kedua, selalu boikot sampai akhir. Perangnya belum selesai, perangnya masih lanjut. Ya, masih ada Armageddon, masih ada Al-Malhamah Kubra, banyak perang-perang sama orang-orang yang jahat. Yang ketiga, selalu bersedekah untuk saudara-saudari kita di Palestina. Saya tak pernah lihat negara yang suka sedekah seperti Indonesia. Saya sudah keliling dunia, alhamdulillah. Ternyata Indonesia nomor satu di dunia yang suka sedekah, masya Allah. Adabnya luar biasa. Setiap Jumat harus bersedekah. Kapan saja ketemu orang miskin langsung kasih sedekah. Ringan banget tangannya, masya Allah, luar biasa. Sedekah yang paling mulia di zaman sekarang untuk saudara-saudara kita di Palestina. Tidak ada yang butuh seperti mereka. Mereka yang paling butuh. Tidak ada rumah, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Banyak anak yang butuh operasi, sudah harus potong tangannya, potong kakinya, na'udzubillah min dzalik. Mereka tidur di jalan, tidak ada kemah karena hujan terus. Sampai sekarang hampir 20 anak, 2 minggu terakhir itu 20 anak mati karena dingin. Gak ada baju, gak ada selimut, gak ada apa-apa. Berarti keadaan mereka yang paling sulit. Kalau kita mau bersedekah, walaupun 1000, sesuai kemampuan kita. Ada rezeki lebih, termasuk orang kaya, kaya raya, jangan 1000, jangan 2000. Sesuai kemampuannya dan yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil harta kita akan kurang. Sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Mustahil harta kita akan kurang kalau kita bersedekah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, tetapi ditambah, ditambah 3 kali. Maka orang-orang kaya raya, saya banyak teman orang kaya, masya Allah, ternyata mereka itu punya bisnis yang tidak mungkin rugi. Apakah ada bisnis mustahil rugi? Ada. Bisnis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina yatluna kitab Allah, surat Fatir, wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. 3 orang yang berbisnis yang tidak rugi, mustahil rugi, tapi berbisnisnya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yatluna kitab Allah, orang-orang yang membaca Al-Quran, wa aqamus salat, orang-orang yang jaga salat tepat waktu, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, orang-orang ahli infaq, ahli
ahli sadaqah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillah, jangan khawatir. Wallahi kalau kita punya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita keluar kan 10.000 akan kembali 43.000 lebih, bisa sampai 1 juta. Yang penting kita punya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut, kalau khawatir nanti akan jadi orang miskin, jangan. Syaratnya biar kita masuk bisnis yang gak akan rugi, syaratnya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, orang kita akan kembali lagi lebih. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, biar doa kita mustajab insyaallah, kita harus istiqamah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan kelalaian, enggak boleh lalai lagi. Sudah selesai, ini kita di akhir zaman sekarang. Ya, tinggalkan dosa-dosa. Semua dosa-dosa datang dari HP, ya. Semuanya dari HP. Lalai dari HP. Pacaran dari HP, nonton yang haram, lihat aurat-aurat, semua musibah-musibah dari HP. Kalau HP itu tidak bermanfaat untuk antum, jangan pakai. Ya, pakai aja untuk darurat. Berarti kita harus istiqamah. Kenapa istiqamah? Kata ulama kita itu, kalau kita berdosa, efek dosa-dosa kita itu pasti kena semua umat Islam. Maka harus kita istiqamah minimal biar Allah terima doa kita. Waktu kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Barakallahu fikum. Dan saya sebelum tutup ada kabar gembira insyaallah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. "Wa hadithu an bani Israil wala haraj." Dan sampaikan dari buku-buku, dari cerita-cerita Bani Israel dan tidak ada masalah. Berarti kita dalam agama bisa cari tahu dari buku-buku yang belum berubah, buku-buku Bani Israel. Kan banyak Taurat, tapi ada Taurat yang kena tahrif, yang sudah berubah, ada Taurat yang masih benar. Dari buku-buku Taurat yang masih benar, ternyata ada seorang nabi namanya Nabi Daniel. Allah pernah kirim Nabi Daniel untuk Bani Israel. Kita tahu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud, Sulaiman, tapi Daniel tidak pernah dengar. Tidak harus ada dalam Al-Quran, karena Allah berfirman, "Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Ada yang tidak disebut dalam Al-Quran. Terus Nabi Daniel bilang apa? Di akhir zaman nanti akan ada negara namanya Israel. Awalnya tidak ada negara namanya Israel. Israel itu nama Nabiullah Ya'qub. Ya. Berarti ini termasuk nubuwah. Dia tahu dari wahyi kalau ada negara namanya Israel. Pimpinan Israel terakhir itu kata Nabi Daniel, orang bernama Ata'ullah. Berarti yang terakhir itu, setelah itu Israel hancur, orang yang bernama Ata'ullah. Kalau kita cari terjemah Ata'ullah pakai bahasa Ibri, ternyata namanya Netanyahu yang ada sekarang. Insyaallah ini betul, insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Israel tidak bisa lebih dari 80 tahun. Negara Israel pasti insyaallah hancur sebelum 80 tahun. Sekarang 78. Berarti mungkin tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi insyaallah Israel hancur total dan Al-Masjidul Aqsa bebas, dan kita semuanya akan salat dalam Al-Masjidul Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.